Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik. Berarti kalau hari ini bertemu dengan Bu Insani, kita akan bertemu pelajaran apa? Semangat? Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Wisnu, silahkan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insani akan absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad. Ahmad tidak masuk hari ini? Sakit ya? Oh. Kemudian Gilang. Oke. Hisnu. Ridwan. Nesya. Agar kita lebih bersemangat lagi, kita tepuk IPA, masih ingat? Yuk, kita lakukan agar kita lebih bersemangat lagi untuk pelajaran hari ini. Yuk, tepuk IPA. I. Ingin tahu. P. Pasti coba. A. Aku bisa. Yes, oke, bagus. Masih ingat kemarin materi yang kita pelajari tentang apa? Tentang nutrisi. Apa saja itu yang kemarin kita pelajari? Ada apa saja? Ada karbohidrat, kemudian protein. Ya, kemudian ada mineral, lemak. Nah, pentingkah nutrisi untuk tubuh? Sangat penting ya. Apa hubungannya nanti dengan ini? Ada yang tahu? Sistem pencernaan pada manusia. Nah, organ apa saja yang bekerja pada sistem pencernaan manusia? Yo, perhatikan di sini. Ada gambarnya di sini lebih besar. Yang pertama apa? Mulut. Ada mulut. Kemudian? Oke, ada kerongkongan sebelah mana? Yuk, coba Bu Insani minta Bilkis maju ke depan. Ditunjukkan. Pada gambar yuk. Wah, Bu Insani nggak ada yang panjang ya? Oh, pakai ini saja. Yuk, dari atas. Ya, mana? Oke. Ya. Kemudian? Oke, bagus. Beri tepuk tangan pada Bilkis. Baik. Coba ditunjukkan organ-organnya. Organnya mulut. Ya, kemudian? Kerongkongan. Ya. Lambung. Usus halus. Usus besar, anus. Bagus, tepuk tangan untuk Adnan. Oke, nah itu organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Yuk, tepuk sistem pencernaan manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Oke, bagus sekali ya. Nah, yuk perhatikan, diamati gambarnya di sini. Ada anak sedang makan. Oke, bagaimana jalannya proses pencernaan makanan yang kita konsumsi? Pertama bagaimana? Makanan ke mulut, kemudian dikunyah-kunyah-kunyah. Kemudian habis dihaluskan. Kemudian masuk ke, kemudian selanjutnya kemudian usus besar, kemudian anus. Bagus, sisa-sisanya dibuang melalui oke, bagus. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang sistem pencernaan manusia, prosesnya bagaimana, seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui literasi, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui literasi, peserta didik mampu menentukan fungsi organ sistem pencernaan pada proses pencernaan manusia dengan baik. Selanjutnya melalui percobaan. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana.
Peserta didik mampu menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik pada manusia dengan tepat. Selanjutnya, melalui percobaan, peserta didik mampu menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi pada manusia dengan baik. Nanti ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Kalian harus tahu apa perbedaannya. Kita akan melaluinya dengan alur pembelajaran. Yang pertama, nanti Bu Insani akan memberikan stimulus kepada kalian. Kemudian dari stimulus itu, kalian akan mengidentifikasi masalah apa yang ada pada stimulus yang Bu Insani berikan. Selanjutnya nanti kalian mengumpulkan data berdasarkan literatur dari percobaan seperti itu. Kemudian pengolahan data. Nanti Bu Insani bagikan LKPD, kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Selanjutnya, kesimpulan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Untuk penilaian yang akan Bu Insani ambil, yang pertama, aspek pengetahuan. Nah, dari pengetahuan kalian akan Bu Insani nilai. Selanjutnya, aspek keterampilan kalian. Nanti pada saat kalian percobaan, kemudian nanti kalian presentasi di depan, Bu Insani akan nilai. Selanjutnya sikap kalian pada saat pelajaran hari ini akan Bu Insani nilai. Untuk apa sih kita belajar tentang sistem pencernaan? Manfaatnya adalah mempelajari materi organ pencernaan dan fungsinya. Ketika kita mempelajari sistem pencernaan manusia, kita dapat mengetahui nanti bagaimana toh prosesnya, manfaatnya, ataupun kegunaan organ-organ tubuh kita itu untuk apa. Selain itu, kita dapat memahami tubuh kita dengan lebih baik. Misalnya nanti ada yang sakit apa, jadi tahu organ mana yang sakit. Seperti itu. Oke, itu manfaatnya ya. Oke, sebelum kita mulai mempelajari materi selanjutnya, Bu Insani minta kalian untuk mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Yuk, silahkan disiapkan HP-nya. Kalian scan barcode yang ada di depan. Yuk, kerjakan soalnya. Silahkan di-scan. Oke, ada yang belum selesai? Yang sudah selesai angkat tangan? Oke, sudah semua? Oke, bagus. Bu Insani punya nasi. Tadi pagi kalian sarapan? Sarapannya pakai apa? Nasi. Lauknya apa? Telur. Ada yang pakai telur. Pakai apa? Tahu. Ayam. Oke, yuk. Bu Insani minta siapa ini ya yang maju ke depan? Oke, ayo dia yang di depan sini yuk. Oke, Bu Insani punya nasi putih. Nggak diolah ya, ini cuma nasi biasa ya. Nasi putih, coba dirasakan. Dimakan. Oke, dikunyah sampai 1 jam. Wow, 1 jam. Oke, sampai lembut ya. Dirasakan. Oke, sebentar lagi. 1 menit. Sudah, bagaimana rasanya? Manis. Manis? Oke, terus tadi pertama kali merasakan rasanya? Hambar ya? Pertama hambar, kemudian? Manis. Lama-lama? Menjadi manis. Oke, ya silahkan duduk. Oke, nah dari yang ayo dia, ada yang mau membuktikan lagi? Udah pernah makan nasi semua ya? Ada yang belum pernah makan nasi? Siapa yang belum pernah makan nasi? Udah semua ya, orang Indonesia mah makannya nasi ya. Makanan pokoknya. Oke, nah tadi ayo dia bilang, setelah merasakan pertama rasanya apa? Hambar. Lama-kelamaan setelah dikunyah-kunyah lama, maka rasanya? Oke, nah dari Bu Insani bagi menjadi 4 kelompok ya. 1 kelompok 5 anak. Kelompok 1, nah, Bu Insani bagikan LKPD dan alat dan bahannya sekalian ya. Tadi sudah Bu Insani berikan stimulus, teman kalian sudah melakukan demonstrasi,
memakan nasi putih ini. Kemudian tadi apa? Rasanya pertama? Lembar. Lama-lama? Oke, nah dari statement itu kemudian kalian tuliskan identifikasi masalah. Nah, kemudian kalian bisa mengumpulkan data. Selanjutnya, kalian kumpulkan data dengan men-scan barcode yang ada di LKPD boleh. Kemudian, atau ini, di depan juga ada. Silahkan literasi melalui modul ajar yang sudah Bu Insani buat. Silahkan di-scan barcode-nya. Yuk, silahkan. Yang di belakang, scan barcode yang ada di depan untuk membuka bahan ajar yang sudah Bu Insani buat. Silahkan di-scan barcode-nya. Bisa yang belakang? Di-scan barcode-nya, pengumpulan datanya, caranya. Catat informasi penting yang ada di buku bisa, lewat video yang ada di LKPD juga bisa. Kemudian, lengkapi tabel 1 berdasarkan gambar bagan organ dan kelenjar pencernaan, kemudian carilah fungsi dari masing-masing organ. Yo, dibuka LKPD-nya halaman 2. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Prosedur belajarnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalian lengkapi. Yo, yang belakang perhatikan. Kalian lengkapi nama-nama organ pencernaan pada manusia. Nomor 1 apa, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kerjakan pertanyaan diskusi yang ada di LKPD. Seperti itu. Kalau sudah, nanti gambarnya kalian tempelkan pada Asturo. Nah, kalian akan melakukan percobaan sederhana. Di sini alat bahannya sudah ada semua, coba dicek dulu ya alat dan bahannya. Oke, sudah dapat semua belum? Nasi sudah ada? Oke, kemudian air liur itu nanti dikunyah ya, sehingga nanti kalau lama-kelamaan akan mengeluarkan air liur. Nanti salah satu dimakan, kemudian
halus, usus besar. Selanjutnya yaitu fungsi dari mulut adalah mengubah makanan menjadi potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur. Yang kedua adalah kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah membawa makanan dari mulut ke lambung. Sila kecil dan lebih halus atau lembut. Jelaskan organ apa yang berperan dan proses pencernaan makanan akan terjadi. Mulut di dalamnya ada gigi dan enzim yang membantu proses pengudahan. Kesimpulan, berdasarkan diskusi dan pengamatan apa yang dapat kalian simpulkan, kita dapat menyimpulkan kita dapat mengetahui jenis-jenis organ pencernaan beserta dengan fungsinya, dan kita dapat mengetahui perubahan warna dari nasi karena enzim dari mulut. Adanya perubahan warna nasi yang dipunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Afka, saya Mira, saya Leisha. Saya bilang Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan yang kami lakukan. Satu, mulut. Mulut berfungsi untuk mengubah makanan menjadi potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur. Dua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Tiga, lambung. Berfungsi untuk membentuk dan mencampur makanan dengan cairan di lambung. Satu, dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa sajakah yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan? Organ pencernaan utama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan, hati, kantung empedu, pankreas. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Mulut, lalu ke esofagus, lalu ke lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Bagian dari organ pencernaan utama, apa yang tidak melakukan proses pencernaan makanan tetapi memegang peranan penting dalam jalannya makanan masuk ke lambung. Sebutkan dan jelaskan. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Bagaimana yang dirasakan ketika muntah, kita akan merasa lemas dan berkeringat. Dari pengamatan percobaan yang kami lakukan, warna sebelum ditetesi iodion putih. Warna sesudah ditetesi iodion hitam. Sedangkan yang belum dikunyah warnanya putih dan setelah ditetesi iodion menjadi ungu. Satu, setelah dikunyah dengan gigi. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan pada hari ini adalah nasi jika langsung dicampurkan dengan larutan iodin atau betadin akan berubah warna menjadi biru keunguan. Sedangkan nasi yang telah dicampurkan dengan air liur atau dikunyah jika dicampurkan dengan larutan iodin akan berubah warna. Nah, kalian sudah melakukan presentasi setelah diskusi kelompok tadi. Kalian sudah melakukan percobaan sederhana menggunakan nasi. Nah, sebelumnya ya perhatikan di sini ya. Nah, diagram organ pencernaan manusia tadi kan. Nah, dimulai dari mana? Mulut. Mana ya bisa punya? Nih, pakai ini aja. Dari mulut kemudian masuk ke kerongkongan. Di mulut tadi fungsinya untuk apa?
kita mengunyah